Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada pertemuan hari ini kita berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Oke, pada kesempatan sebelumnya kita telah belajar tentang balok lentur. Nah, di pengerjaan soal beberapa mahasiswa sudah saya koreksi dan alhamdulillah semuanya bisa mengerjakan. Nah, namun kalau ada yang belum bisa mengerjakan atau kurang dipahami atau ada kurang jelas, bisa kalian tanyakan ke saya. Private juga bisa lewat WA, insya Allah akan saya balas. Oke, hari ini kita akan belajar tentang balok geser. Perencanaan balok yang memiliki bentang panjang biasanya lebih ditentukan oleh syarat terhadap lendutan daripada syarat tahanannya. Pada balok dengan bentang menengah, ukuran profil lebih ditentukan oleh momen lentur pada balok. Ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang balok lentur dan memeriksa syarat lendutannya. Nah, namun demikian, pada balok-balok dengan bentang pendek, tahanan geser lebih menentukan dalam pemilihan profil. Makanya hari ini kita belajar tentang balok geser, karena pada beberapa profil, khususnya profil-profil yang memiliki bentang pendek, tahanan geser lebih menentukan. Jadi kita harus cek tahanan gesernya. Nah, tahanan geser ini hanya digunakan untuk menghitung profil dengan tipe giling panas ya, atau gilas. Kemarin di pertemuan 1 saya sudah jelaskan ya, beberapa ada dua profil dari jenis pembuatannya ya. Ada giling panas atau hot roll sama bentukan dingin, cold form. Nah, hari ini kita belajar menentukan tahanan geser pada penampang giling panas. Bagaimana cara menentukannya? Nah, kuat geser nominal pada penampang giling panas, khususnya pada bagian plat web, ditentukan oleh SNI nomor 031729 tahun 2002. Nah, ini ditentukan dengan persamaan yang tertera ya. Vn sama 0,6 kali FYW kali AW. 0,6 ini faktor yang sudah ditentukan dalam SNI. FYW adalah kuat leleh web, AW adalah luas penampang web, didapat dari mengalikan D dikali TW-nya. Sebelum kita bisa menghitung tahanan geser nominal, kita harus cek terlebih dahulu syarat kelangsingan untuk tebal platnya. Nah, perbandingannya H per TW kurang dari sama dengan 1100 per akar FYW. Nah, setelah ini memenuhi, barulah kita bisa menghitung tahanan geser nominalnya. Setelah kita dapat tahanan geser nominalnya, kita cek terhadap syarat kuat geser rencana. Harus memenuhi persamaan PV kali Vn lebih besar sama dengan VU. Jadi, tahanan geser nominalnya dikali dengan PV. PV faktor reduksinya SAR 0,9. 0,9 dikali Vn atau tahanan geser nominalnya lebih besar dari VU. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tentukan tahanan geser rencana profil WF dengan dimensi 300 kali 300 kali 10 kali 15 menggunakan mutu baja BJ37, FY 240 MPa, FU 370 MPa. Terlebih dahulu kita jabarkan properties atau data profilnya. D, B, TF, TW, RO, dan H-nya. Sebelum kita menghitung tahanan geser nominal, langkah pertama yang kita lakukan adalah memeriksa terhadap syarat kelangsingan untuk tebal plat web. Tadi perbandingannya adalah H per TW kurang dari sama dengan 1100 per akar FYW. H per TW-nya 234 per 10 berarti 23,4. Lalu 1100 per akar FYW. FY-nya dari 240 berarti 1100 per akar 240 diperoleh 71.
Jadi untuk syarat kelangsingan tebal plat memenuhi karena nilainya 23,4 kurang dari 71. Selanjutnya kita bisa hitung tahanan geser nominal atau Fn-nya. Rumus Fn 0,6 kali Fy kali D kali Tw. Fy-nya 240, D-nya 234 dikali Tw-nya 10 diperoleh nilai tahanan geser nominal 3,69 ton. Tadi di awal ditanyakan adalah tahanan geser rencana. Nah, karena tahanan geser rencana berarti harus kita kalikan terhadap faktor reduksi atau PV-nya tadi. Nilai PV-nya sebesar 0,9 dikali Fn-nya. Berarti 0,9 dikali 33,69 didapat nilai 30,321 ton. Pada suatu profil yang memiliki minimal satu sumbu simetri, kita juga harus cek momen nominalnya terhadap lentur dua arah. Nah, persamaannya MUX per PB kali MNX plus MUY per PB kali MNY. Ini harus kurang dari sama dengan 1. Nilai PB-nya atau faktor reduksinya sebesar 0,9. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Rencanakanlah struktur gording pada suatu rangka atap dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Jarak antar gording 1,25 meter, jarak antar kuda-kuda 4 meter, sudut kemiringan atap 25 derajat, penutup atap berjenis genteng dengan berat 50 kg per meter kuadrat, tekanan tiup angin 40 kg per meter kuadrat. Pertama, kita tentukan dulu profil yang akan digunakan. Biasanya untuk gording menggunakan profil tipe light lip channel atau kanal ya, profil baja kanal. Nah, ini menggunakan dimensi 150 x 65 x 20 x 3,2 dengan data-data atau properties profilnya seperti yang di layar IX, IY, ZX, dan ZY-nya. Langkah yang kedua, kita tentukan beban-beban apa saja yang bekerja. Yang pertama ada beban mati. Nah, beban mati ini terdiri dari berat gording dan berat atapnya. Berat gording 7,51 kg per meter ini dari berat profil baja yang digunakan. Selanjutnya, berat atap ini dengan mengalihkan jarak antar gording dikali dengan berat penutup atapnya atau genteng. 1,25 dikali 50 diperoleh 62,5. Jadi beban mati totalnya sebesar 70,01 kg per meter. Lalu menghitung beban hidup. Nah, beban hidup ini di tengah-tengah gording atau P sebesar 100 kg. Ini berasal dari SNI ya, karena 100 kg ini adalah berat seorang pekerja atau seorang pemadam kebakaran ketika atap itu dinaiki. Nah, ini sudah ditentukan bahwa beban hidup di gording itu P sama dengan 100 kg. Lalu kita hitung beban anginnya. Tadi tekanan angin sudah ditentukan sebesar 40 kg per meter kuadrat. Nah, untuk menghitung angin kita harus menentukan angin tekan dan angin hisapnya. Nah, koefisien angin tekan rumusnya 0,02 alfa min 0,4. Alfanya ini adalah sudutnya tadi ya, sebesar 25. Didapat koefisien angin tekan 0,1. Lalu kita hitung angin hisap. Nah, koefisien angin hisap sebesar min 0,4. W tekannya 0,1 dikali 40 kali 1,25. Didapat 5 kg per meter. Lalu W hisapnya min 0,4, tadi koefisien angin hisap min 0,4 dikali 40 kali 1,25 sama 25 ini tadi berat 1,25 ini jarak antar gording, sedangkan 40 adalah tekanan angin. Tekanan anginnya tadi 40 kg per meter kuadrat. Jadi W tekannya 5 kg per meter, W hisapnya min 0,20 kg per meter. Langkah selanjutnya kita hitung momen-momen yang bekerja pada gording.
Nah, pada arah sumbu lemah atau sumbu Y-nya ini nanti akan dipasang trek stang pada tengah bentang sehingga mengubah nilai LY. Nah, jadi nilai LY-nya karena dipasang trek stang menjadi setengah kali jarak kuda-kuda. Setengah kali jarak kuda-kudanya 4 meter jadi 2 meter ya. Lalu kita hitung momennya. Yang pertama akibat beban mati. Nah, tadi beban mati totalnya sama dengan 70,01 kg per meter. Kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, tadi sudut kemiringan atapnya sudah diketahui. Nah, makanya kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Untuk Qx berarti Q cos 25 didapat 63,45 kg per meter. Untuk Qy berarti Q kali sin 25 didapat 29,59 kg per meter. Lalu kita masukkan untuk mencari momen nominalnya. Momen lenturnya berarti 1/8 QL kuadrat. Untuk X, QX berarti 63,45 dikali L-nya 4. Berarti 1/8 dikali 63,45 dikali 4 kuadrat didapat momen pada arah sumbu X 126,9 kg meter. Untuk momen pada arah sumbu lemah atau sumbu Y 1/8 QL kuadrat. Tadi QY-nya 29,59, L-nya karena sudah dipasang trek stang menjadi setengah kali jarak kuda-kudanya atau 2 ya. Jadi 1/8 kali 29,59 kali 2 kuadrat didapat 14,795 kg meter. Selanjutnya kita hitung momen akibat beban hidup. Nah, beban hidup tadi 100 kg ya. Nah, kita jabarkan dulu terhadap sumbu kuat X dan sumbu lemah Y. Nah, untuk beban terpusat rumus umumnya 1/4 pi kali L untuk nilai momen maksimumnya. Nah, momen maksimum pada arah sumbu X berarti 1/4 pi cos alfa kali Lx. Lx-nya 4, pi cos alfa 100 kali cos 25 berarti didapat mx 90,631 kg meter. Sedangkan untuk momen arah sumbu lemah sumbu Y 1/4 pi sin alfa kali Ly. Ly-nya 2. Jadi My-nya 21,131 kg meter. Selanjutnya kita hitung akibat angin. Nah, akibat angin tadi ada angin tekan dan angin hisap. Tadi angin tekan besarnya 5, angin hisapnya besarnya min 20 ya. Jadi kita hitung momennya untuk mx 1/8 QL kuadrat. 1/8 Q-nya tadi bebannya 5 untuk angin tekan kali 4. Jarak kuda-kudanya 1/8 kali 5 kali 4 kuadrat sama dengan 10 kg meter. Untuk angin hisapnya tadi Q-nya min 20 ya. Jadi 1/8 kali min 20 kali 4 kuadrat didapat min 40 kg meter. Langkah selanjutnya kita menentukan kombinasi pembebanan. Fungsinya apa? Kita menentukan kombinasi pembebanan untuk mencari kombinasi pembebanan yang paling besar atau maksimum. Nah, paling besar inilah yang akan kita gunakan untuk perencanaan selanjutnya. Oke, kombinasi pembebanannya kita jabarkan terlebih dahulu. Kombinasi pembebanan 1,4 kali D, 1,4 kali D ini beban mati ya. Yang kedua beban matinya 1,2 D ditambah 0,5 L, L ini beban hidup. Nah, sampai ke kombinasi pembebanan yang kelima. Lalu kita masukkan arah. Tadi kan kita sudah menghitung momen arah sumbu kuat X dan momen arah sumbu lemah Y. Nah, yang pertama kombinasi pertama 1,4 D. Nah, tadi di perhitungan momen akibat beban mati mx-nya adalah 126,9. Jadi untuk arah X berarti 1,4 kali momen arah X akibat beban mati 126,9 didapat 177,66. Selanjutnya untuk arah sumbu Y berarti tadi momen akibat beban mati arah sumbu Y-nya 14,795. Jadi 14,795 dikali 1,4 didapat 20,713 kg meter. Nah, itu
kita masukkan seperti itu sampai kombinasi pembebanan yang terakhir. Setelah itu kita lihat dari semua kombinasi pembebanan mana yang menghasilkan kombinasi pembebanan paling besar. Nah, ternyata untuk MUX nilainya 305,2896 kg meter. Sedangkan untuk MUY-nya sebesar 51,5636 kg meter. Setelah kita mendapatkan kombinasi pembebanan yang paling besar, kita bisa menghitung tahanan lentur nominal atau MN. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menghitung tahanan lentur nominal pada penampang kompak. Nah, rumusnya MN sama dengan Z kali FY. Nah, di sini kita jabarkan berdasarkan dua sumbu kuat X dan sumbu lemah Y. Nah, pada MNX rumusnya ZX kali FY. ZX-nya 44,331 kali FY-nya 240. ZX ini dari tabel profil baja ya, berdasarkan jenis dan dimensi profil baja yang digunakan. Itu ZX dan ZY-nya sudah ada. Selanjutnya kita hitung momen lentur nominal pada arah sumbu lemah Y, ZY kali FY. ZY di tabel properti 12,268, FY-nya 240. Didapat MNY-nya 2944320 Newton mm. Nah, tadi sudah saya jelaskan kita harus cek lentur dua arahnya. Rumusnya MUX per PB kali MNX plus MUY per PB kali MNY. Nah, karena struktur yang kita hitung adalah struktur gording, maka dia rentan terhadap puntir, resiko puntir. Nah, jadi kita hitungnya itu ya untuk mengantisipasi masalah puntir. Jadi MUY-nya kita bagi dua, karena kalau puntir kan vertikal ya, maka dia yang dibagi dua adalah MUY-nya. Nah, kita masukkan semua nilai-nilai yang sudah kita hitung. Nilai MUX-nya kita masukkan, PB-nya faktor reduksinya 0,9, MNX-nya sudah kita hitung, MUY tadi maksimumnya MUX dan MUY didapat dari tadi ya, yang kombinasi pembebanan yang paling besar. Untuk MUX-nya 305, MUY-nya 51. Oke, kita masukkan, didapat nilai 0,71. Nah, berarti untuk masalah puntir pada struktur gording, syarat lentur dua arahnya terpenuhi ya, 0,71 kurang dari 1. Jadi oke. Jadi profil yang kita gunakan sudah oke untuk menahan semua beban-beban yang bekerja pada struktur gording itu. Nah, contoh tadi kita sudah menghitung struktur gording yang menggunakan profil kanal ya. Nah, untuk struktur berpenampang I atau profil IWF, kita harus tentukan dulu rasio BF per D. Nah, rasio BF per D-nya harus kurang dari 1 dan merupakan bagian dari struktur dengan kekangan lateral penuh. Maka syarat yang harus dipenuhi berdasarkan SNI nomor 03129 tahun 2002, persamaannya seperti tertera di layar ya. Oke, kita langsung masuk contoh soal saja bagaimana pengaplikasian rumus tersebut di lapangan. Periksalah kekuatan profil WF dimensinya 250 kali 250 kali 9 kali 14. Nah, direncanakan profil tersebut memikul momen akibat beban mati MDX 2 ton meter, MDY 0,6 ton meter, serta momen akibat beban hidup MLX 6 ton meter dan MLY 2,8 ton meter. Diasumsikan terdapat sokongan lateral yang cukup untuk menjaga kestabilan struktur. Nah, profil ini menggunakan baja mutu BJ37.
Oke, langkah pertama kita hitung momen terfaktor dalam arah sumbu X dan Y. Karena tadi yang diketahui di soal hanya dead load dan live load, maka kombinasi pembebanan yang kita pakai adalah 1,2D plus 1,6L. Oke, kita hitung untuk MUX-nya 1,2 dikali MDX tadi 2 ditambah 1,6 kali MLX-nya tadi 6. Jadi MUX didapat 12 ton meter. Lalu MUY 1,2 dikali MDY-nya tadi 0,6 ditambah 1,6 dikali MLY-nya tadi 2,8. Jadi MUY didapat 5,2 ton meter. Langkah kedua, kita periksa kelangsingan penampang. Nah, seperti pertemuan sebelumnya, untuk memeriksa kelangsingan penampang, BF per 2TF kurang dari 170 per akar FY. Nah, kita masukkan. Lalu yang kedua, H per TW kurang dari 1680 per akar FY. Kita masukkan. Didapat bahwa semua perbandingan memenuhi ya. Jadi, kita simpulkan bahwa penampang kompak. Langkah yang ketiga, karena dia profil I tadi, kita harus periksa rasio BF per D-nya. BF per D kurang dari 1. Nah, karena tadi strukturnya I ya, kita hitung BF-nya 250, D-nya 150. Ini sama dengan 1. Oke, berarti dia memenuhi ya. Oke, selanjutnya kita bisa menghitung tahanan lentur nominal atau MN. Karena tadi penampang kompak, maka nilai MN ditentukan dengan rumus Z kali FY. MNX berarti ZX kali FY didapat 22,485 ton meter. MNY ZY kali FY didapat 10,608 ton meter. Nah, tadi untuk penampang I berprofil IWF, rumusnya CMX kali MUX untuk menentukan momen rencananya kan, untuk cek momen rencananya apakah dia aman apa enggak. Nah, dari rumus ini yang belum diketahui adalah nilai CMX dan CMY. Nah, karena tadi dia adalah penampang kompak, maka nilai CMX dan CMY-nya adalah 1. Oke, nilai CMX, CMY kita sudah tahu, nilai MUX dan MUY tadi di awal sudah kita hitung kombinasi pembebanannya. Lanjut ke nilai PB-nya, faktor reduksinya 0,9, nilai MNX dan MNY juga sudah kita hitung, tadi tahanan lentur nominalnya. Yang belum adalah nilai eta-nya. Jadi CMX kali MUX per PB kali MNX dipangkatkan eta. Nah, eta-nya ini berapa? Nah, eta ini ditentukan 0,4 ditambah BF per D. Nah, karena tadi BF per D-nya adalah 1 kan, karena nilai BF per D-nya 1, berarti dia di antara range 0,3 dan 1. Jadi kita pakai nilai eta 0,4 plus BF per D lebih besar dari 1. Jadi nilai etanya 0,4 ditambah BF per D tadi 1, berarti nilai eta 1,4. Oke, nilai eta sudah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, didapat hasilnya 0,9086 kurang dari 1, berarti oke. Jadi profil WF 250 kali 250 kali 9 kali 14 cukup kuat untuk memikul beban momen lentur tersebut. Nah, perlu diingat ya, kalau profil IWF rumusnya dipakai yang ini untuk checking momen lenturnya. CMX kali MUX per PB kali MNX. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan materi. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa chat di kolom tanya jawab atau private WA ke saya. Silahkan Anda mengerjakan soal yang sudah saya sediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.